Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat pencatatan transaksi perusahaan yang sederhana ya, yang sering kita sebut dengan sistem akuntansi. Nah, arti dari akuntansi sendiri adalah proses mencatat atau meringkas semua transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang bisa dipakai oleh seseorang yang ahli di bidangnya untuk nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan. Nah, kenapa sih dalam suatu perusahaan harus ada akuntansi? Gunanya yaitu untuk menjawab semua persoalan mengenai keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi nantinya apabila kita ingin mengetahui berapa uang kas kita, berapa hutang kita, stok dagangan kita, ataupun berapa biaya yang sudah kita keluarkan, jangan-jangan melebihi pendapatan yang kita dapatkan. Yang tentunya hal itu dapat mengakibatkan perusahaan kita mengalami kerugian. Nah, semua itu bisa terjawab dan tersaji di laporan akuntansi tersebut. Sekarang kita mulai ke arus pencatatannya ya. Tahap pertama tentunya adanya transaksi ya. Apabila transaksi tersebut mengakibatkan adanya masuk uang atau keluar uang, maka kita catat di laporan kas harian. Setelah itu tahap kedua kita membuat jurnal. Setelah itu tahap ketiga kita membuat buku besar, dan tahap keempat kita susun neraca saldo. Jadi untuk pembahasan di video ini akan saya contohkan transaksi beberapa tanggal dalam 1 bulan ya. Dan kita kerjakan 4 tahap tersebut. Nah, kita mulai dari transaksi ini ya. Sebagai contoh, 1 Januari ya, ada penanaman modal Rp1.000. Langsung kita jurnal di sini. Nah, tanggal kita tulis 1 Januari 2023, uraiannya kas di debit Rp1.000, modal kredit Rp1.000 juga. Jadi kalau jurnal umum itu harus sama ya, debit kredit seimbang, sama nilainya. Lalu habis jurnal kita bikin buku besarnya atau ledger ya. Jadi yang kita catat barusan kan ada 2 perkiraan ya, kas sama modal. Jadi di sini juga kita isi di buku besar kas khusus 1 Januari 2023 pemasukan untuk kas ya, karena modal dimasukin ke uang perusahaan, debit 1.000. Lalu yang kreditnya kan di sini di jurnal kreditnya modal ya 1.000. Jadi di ledger pun kita masukin juga ke modal di sini. Nah, ada di sini ya buku besar modal 1 Januari 2003 pengeluaran untuk kas perusahaan kredit 1.000 ya. Lalu tanggal 2 Januari 2023 contohnya kita belanja alat kantor Rp150 ya. Langsung kita jurnal ya, tanggal 2 Januari 2023 peralatan kantor debit 150 dan kreditnya kas 150 karena bertambah peralatan kantor tapi uang kita berkurang 150 ya untuk membeli peralatan kantor ini. Kalau sudah di jurnal kita langsung ledger. Tadi ledgernya peralatan yang didapat ya, jadi kita cari peralatan kantor dulu. Nah, ini udah saya buat 2 Januari 2023 pengeluaran belanja aja uraiannya di sini ya, debit 150. Langsung kita masukin juga saldonya ke sini ya 150. Lalu untuk mencatat pengeluaran uang kitanya, uang kasnya terus ada di kredit ya 150. Jadi tanggal 2 Januari 2023 pembelian peralatan kantor kita catat di kredit 150. Nah, di sini ada saldonya ya. Tadinya kan uang kas kita tinggal 1.000. Sekarang dikeluarin untuk membeli peralatan kantor 150. Jadi sisanya 850 ya di tanggal 2 Januari ini. Lanjut ke tanggal 3 Januari. Contohnya kita belanja barang dagangan ya 500. Nah, di sini ada 2 transaksi. Cashnya 200, yang 300-nya kita bayar belakangan. Jadi kita berhutang dulu 300. Langsung kita jurnal di sini tanggal 3 Januari. Barang dagangan kita bertambah ya di debit.
jadi kita catat 500. Kas, uang kita berkurang 200 karena kita bayar cash langsung. Dan yang kita berhutangnya dibayar nanti lagi, kita catat di kredit 300. Berarti kita punya hutang 300 ya. Lanjut, kita ke buku besarnya. Tadi ada 3 perkiraan ya, barang dagangan, hutang sama kas ya. Kita cari dulu barang dagangan. Ini tanggal 3 ya. Pengeluaran kas ada ini untuk pembelanjaan barang dagangan. Kita bertambah stok barang dagangannya 500 ya. Langsung masukin saldonya 500 juga. Nah, karena kita mengeluarkan uang cash tadinya ya 200, kita catat juga di sini tanggal 3 Januari 2023 pembelian barang dagangan 200 ya, uang kita berkurang. Nah, jadi kita catat juga saldo uang kita berapa lagi. Tadinya 850 dikurangi 200 jadi tinggal 650 rupiah. Jangan lupa kita catat yang hutangnya juga. Udah ada di sini ya, 3 Januari 2023 pembelian barang dagangan. Kalau hutang itu harus dikredit ya kalau bertambah. Jadi kita catat kredit 300, saldonya juga 300. Lanjut tanggal 4 Januari 2023 ya. Misalkan kita menjual barang ya seharga 300 dan jadi 2 transaksi. Ada yang cash 100 dan ada yang utang 200. Jadi kita punya piutang di luar 200. Lanjut kita jurnal ya. Tanggal 4 nih. Karena kita menjual ada yang cashnya, jadi uang kas kita bertambah 100. Yang bayar belakangan menambah piutang kita ya, jadi 200 debit. Nah, barang dagangan kita kan sudah terjual 300, jadi kita catat di kredit 300 ya. Lanjut kita ke buku besarnya. Cari dulu barang dagangan. Nah, tanggal 4 ya penjualan. Kita harus catat barang dagangan kita sudah keluar 300 ya. Nah, di sini barang dagangan kan tadinya saldonya 500. Karena sudah dijual 300 jadi saldonya sekarang tinggal 200. Lalu tadi ada yang cash ya, tanggal 4 itu pemasukan dari penjualan. Masukin uang kita bertambah 100. Jadi nah di sini di buku besar kas ini saldo akhirnya kan 650 karena kita dapat uang di tanggal 4 ini karena ada penjualan, bertambah lagi 100 rupiah, uang kita jadi 750. Nah, kita catat juga piutang yang beli barang ke kita tapi bayarnya belakangan ya. Tanggal 4 Januari 2023 kita tulis penjualan barang dagangan. Jadi piutang kita, tagihan kita bertambah ya 200 di debit ya. Saldonya juga pindahin ke sini 200. Lanjut. Ini misalkan kita ada tagihan listrik ya tanggal 20. Kita catat ya, langsung membayar biaya listrik 75 rupiah. Kita jurnal. Tanggal 20. Biaya listrik debit 75 dan kas di kredit 75 karena uang kas kita berkurang ya. Langsung kita catat di ledger juga. Kita bikin perkiraan biaya listrik di sini ya. Biaya listrik tanggal 20 Januari 2023 kita catat pengeluaran kas di kredit ya karena uang kita berkurang 75 rupiah. Masukin juga di saldonya 75 rupiah. Lanjut tanggal 30 Januari ya. Karena kita bikin contohnya cuma 1 bulan ya, jadi sampai tanggal 30 dulu. Mendapatkan pemasukan dari upah servis 250 rupiah. Jadi saya contohkan misalkan ini bengkel ya, kita punya barang dagangan dan kita juga punya penghasilan dari upah servis misalkan motor atau sepeda atau yang lain-lain ya. Jadi langsung kita jurnal tanggal 30 ini kas kita bertambah di debit ya 250 rupiah dan yang di kreditnya pendapatan 250 rupiah juga. Langsung kita catat di ledgernya. Kas tanggal 30 Januari 2023
Pemasukan dari upah servis debit 250. Nah, di saldonya terakhir kan 675. Terus tanggal 30-nya kita bertambah uang 250. Jadi saldo terakhir akhir bulan Januari ini adalah 925. Kita catat lagi di pendapatannya. Nah, pendapatan servis ya. 30 Januari 2023 uraiannya pemasukan dari upah servis. Kalau pendapatan itu menambahnya di kredit ya, 250 kita catat. Nah, ini juga saldonya langsung kita pindahin ya, 250. Nah, dari situ, dari saldo-saldo semuanya ini yang udah saya warnain kuning-kuning ini ya, saldo kas kita pindahin ke sini ke neraca saldo. Nah, jadi ini kita buat ini akhir bulan ya, kita udah bisa membuat neraca ini ya, kas. Nah, ini nomor urutnya ya, kalau kas itu 1, piutang itu 12, barang dagangan 13, peralatan 14 ya, karena ini masuknya ke aktiva ya atau harta. Nah, kalau nomor 2 hutang, 3 modal, 4 pendapatan, itu dimnya di kredit ya, karena masuknya ke grup pasiva. Ada lagi nomor 5 di kredit di debit lagi ya, saldonya di debit, ini nomornya 5 biaya-biaya ya. Jadi kita langsung pindahin aja dari sini. Dari ledger ini ya. Nah, ini saldo kas 925 ya di debit. Nah, ini udah kita warnain ya. Piutang. Jadi saldo piutang kita berapa ya di debit 200. Sekarang barang dagangan. Barang dagangan ini saldo debitnya 200. Nah, peralatan kita cari dulu ya, peralatan saldonya 150 debit ya. Kita pindah ke sisi kredit ya, pasiva. Hutang 300 ya. Lalu modal. Nah, kita lihat ya saldo ini. Saldonya 1000 ya di kredit. Nah, ini pendapatan. Kita lihat juga ya, ini pendapatan 250 ya, kredit. Nah, sekarang yang debit lagi biaya listrik ya, paling bawah. Nih, saldonya 75 ya. Jadi sesudah kita pindahkan semua saldo di buku besar baik debit ataupun kredit ya, jadi ceknya kita di jumlahnya ini harus sama, seimbang ya. Kalau di debit 1550, di kredit pun harus segitu ya. Jadi ya otomatis kalau seperti ini kita tidak ada kesalahan pencatatan ya selama sebulan ini. Nah, jadi udah kelihatan ya kegunaan pencatatan dalam setiap transaksi dalam suatu perusahaan. Dalam sebulan aja kita bisa melihat kas, piutang, barang dagangan, peralatan, hutang, modal, pendapatan, biaya-biaya yang kita dapatkan ataupun kita keluarkan ada berapa ya. Jadi apabila sewaktu-waktu informasi tersebut dibutuhkan, semua data ada di situ ya. Nah, mungkin segitu dulu video kita kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tidak bermaksud menggurui ya, hanya berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman saja. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.